Bab 1416, Penjinak Orc, Soul Society tersembunyi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Apa yang terjadi? Beberapa kapal lain juga menyadari ada yang tidak beres, dan segera melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Setelah beberapa saat mencari tetapi tidak berhasil, dia juga menjadi tergesa-gesa. Jangan takut, Duan Qifei tiba-tiba berkata. Dengan kenyamanan Du Qifei, semua orang merasa lega dan pergi. Di bawah air, ada sesuatu. Dalam sekejap, mata indah Liu Qing berkedip, dan dia berkata, "Sabu-sabu." Ketika Liu Qing berbicara, di laut tanpa dasar, bayangan hitam makhluk besar tiba-tiba lewat. Bahkan untuk sesaat, banyak orang menyadari sesuatu yang aneh. Bayangan itu sangat besar, dan ada bau yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Kapal ini adalah produk dari kekuatan ruang angkasa, itu seharusnya disiapkan untuk kita oleh Tianming Villa. Dan orang misterius di bawah ini dapat dengan mudah menembusnya. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tetapi mengapa itu menenggelamkan kapal alih-alih menyerang kita? Semua orang berhati-hati. Pada saat ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir. Oke, ketika banyak kontestan mendengarnya, mereka mengangguk diam-diam, dan kemudian memperhatikan makhluk misterius di laut kapan saja. Mungkin bahkan Xiao Yan tidak menyadarinya. Di antara yang kuat, mereka memiliki banyak hak untuk berbicara. Apakah kamu sudah menemukannya? Aku ingin tahu apakah kalian akan membawakanku beberapa kejutan. Duo Tianhong juga duduk tiba-tiba di kepala perahu dan bergumam. Pengalaman semacam ini sebenarnya hanyalah permainan kecil bagi Tianming Villa untuk menguji para kontestan. Bagaimanapun, orang-orang yang dapat datang ke Tianming Villa untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua semuanya adalah orang-orang yang serba bisa dari 4 benua masing-masing. Jika mereka tidak dapat melewati level yang begitu sederhana, itu hanya membuang-buang waktu. Perahu yang mereka tumpangi panjangnya puluhan kaki, hanya dengan haluan dan buritan, dan celah tinju muncul di bagian bawah perahu. Tiba-tiba kecepatan perahu melambat, dan bahkan bagian dalam perahu disuntikkan oleh air laut. Mengambil tindakan pencegahan mungkin akan menenggelamkan kapal. Makhluk misterius ini sepertinya ingin menenggelamkan kapal kita. Tapi apa gunanya? Air laut, dan mata Xiao Yan juga berputar cepat. Weng Om, begitu suara itu jatuh, Xiao Yan sedikit membungkuk, telapak tangannya menghadap ke air laut di bawah penyangga perahu. Zizi, tepat saat dia menyentuh air laut yang dingin, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan bahkan ki bertarungnya terus-menerus terkuras. Puff! Dengan suara, tubuhnya diselimuti oleh Douqi, dan dia langsung melompat ke laut. Crash! Begitu dia jatuh ke laut, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan yang tak tertahankan, langsung menekan dirinya sendiri. Selain kehilangan Douqi, laut sebenarnya memiliki kekuatan misterius seperti itu. Air laut ini aneh. Dalam sekejap, napas Xiao Yan membumbung tinggi, ia melepaskan diri dari kendali air laut, dan kembali ke atas perahu, demikian Xiao Yan berkata dengan tatapan serius. Jarak mereka saat ini, meskipun tampaknya sangat dekat dengan Villa Tianming, sebenarnya cukup jauh. Jika kapal itu tenggelam, ditambah misteri laut, saya khawatir dengan kekuatan mereka saat ini, itu tidak cukup. Bantu mereka untuk berenang dari laut ke sisi lain. Sepertinya ini adalah tingkat pertama untuk memasuki Villa Tianming, itu benar-benar tidak mudah. Yun Qi menggelengkan kepalanya sedikit, saat ini, ia tidak memiliki tindakan pencegahan yang baik, jadi ia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Yan. Feier, kesan apa yang kau miliki ketika kau berada di sini sebelumnya? Meskipun Xiao Yan sudah memiliki beberapa solusi di dalam hatinya, ia tetap menoleh dan bertanya. Batuk-batuk, dalam sekejap, petir perak langsung menyelimuti Du Qifei, mencegahnya berbicara. Neneknya, apakah ini terlalu berlebihan? Melihat ini, Mo Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Tianhong ini terlalu kejam, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita seperti ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga mendapat ide dan berbisik. Oke, tiga lainnya mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Weng Om, perahu-perahu itu masih bergerak perlahan di wilayah laut ini, tetapi saat ini, ada celah tak berujung seukuran kepalan tangan di bawah perahu, dan air laut seperti memecah tanggul, dengan cepat mengalir ke dasar perahu,
membuat perahu-perahu ini hampir tenggelam ke dasar laut. Xiao Yan dan kelompoknya acuh tak acuh. Aku benar-benar bisa menahan napas. Wilayah laut ini sangat misterius dan berbahaya. Jika kamu tidak memiliki kapal, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan waktu level 2 bintang 3 bintangmu. Duan Tianhong bergumam dalam hatinya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Penyiraman perahu terlalu serius. Jika rusak, itu bisa tenggelam dalam sekejap. Pada saat ini, Muge mengerutkan kening dan berkata kepada Xiao Yan. Hampir, Yun Qi, lakukan. Dalam sekejap, Xiao Yan dan Yun Qi langsung masuk ke dalam air laut. Pada saat itu, kedua tubuh itu akan dibungkus oleh kekuatan jiwa yang menyilaukan, tetapi bahkan jika kekuatan jiwa keduanya mencapai negeri dongeng, mereka akan segera hilang di bawah kekuatan air laut yang misterius. Gulu-gulu, tubuh keduanya baru saja tertumpah ke dalam air ratusan meter di bawah laut, dan tiba-tiba bayangan hitam raksasa terlihat. Aku menemukanmu, keluar dari sini. Raungan marah tiba-tiba bergema di seluruh wilayah laut. Pada saat itu, Xiao Yan dan Yun Qi menggabungkan kekuatan jiwa yang mempesona berkumpul pada satu titik, dan tiba-tiba menyerang makhluk misterius di depannya. Saat berikutnya, kolom air yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari dasar laut. Dan ketika perubahan mendadak ini terjadi, tubuh Duo Tianhong juga tiba-tiba menghilang gelombang tersembunyi di ruang sekitarnya. Anak baik, tapi sayang sekali. Temui aku, kali ini akan menjadi kematianmu. Setelah beberapa saat, makhluk misterius di bawah kolom air yang mengguncang langit perlahan menghilang, jadi sesosok kecil muncul tepat di atas laut, dan kemudian seorang pria berwajah kurus perlahan berdiri di hadapan semua orang. Tahap tengah dari 3 dewa pejuang bintang. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut tadi setelah mengoreksi orang ini. Jika itu adalah situasi yang sebenarnya, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tahap tengah dari 3 dewa pejuang bintang. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diriku. Aku adalah anggota Hidden Soul Society, dan lautan debu ini adalah dunia Hidden Soul Society kita. Kalian semua akan sepenuhnya direduksi menjadi pelayan Hidden Soul Society kita. Sebuah suara arogan tiba-tiba terdengar, dan kemudian laut menjadi ganas. Ini benar-benar rumit. Melihat ini, Xiao Yan juga merasa sakit kepala. Aku akan mengatasinya. Yun Qi Mei mengalihkan pandangannya dan berkata, karena kekuatan jiwanya, dia dapat menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan tampaknya sangat terbatas. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan semangat juang yang membara muncul, dia benar-benar anak yang tidak takut mati. Namun, kekuatan Douxian bintang 2 yang sempurna saja, tetapi itu tidak cukup untuk dilihat. Pria misterius itu meremehkan serangan Xiao Yan. Di matanya, pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 2 semacam ini, tidak peduli seberapa tirani serangannya, berada dalam pertempuran bintang 3 miliknya sendiri. Di tangan kekuatan Douxian, hanya ada nasib untuk dihancurkan, belum lagi ini masih di lautan debu saat ini, di wilayahnya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, lihat gerakannya. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengan orang ini, tubuhnya melompat, terbungkus dalam kekuatan jiwa yang mempesona, untuk sementara waktu mengatasi penindasan di air laut yang misterius, dan kemudian kakinya bergerak cepat di atas permukaan air, melancarkan serangan ke pria itu. Dia tahu bahwa untuk melawan orang ini, dia harus menggunakan cara yang menggelegar, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah mereka. Tabrakan, api yang menyilaukan itu berkumpul langsung pada penguasa kuno api aneh di belakangnya. Jadi dengan kekuatan api yang ganas, mereka langsung menebas pria itu. Namun, meskipun Xiao Yan melakukan serangan yang begitu ganas, api raksasa itu, yang cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian bintang 2 itu takut di masa lalu, sangat berkurang di atas air laut ini. Atribut api, pria itu melihat serangan Xiao Yan, tetapi membuka mulutnya karena terkejut, dan bahkan suaranya penuh dengan keceriaan. Boom! Menghadapi pukulan kuat Xiao Yan, air mengalir di sekitar tubuh pria itu secara tiba-tiba dan aneh, dan kemudian membentuk perisai air berukuran beberapa puluh meter di depan tubuhnya, mencoba untuk memblokir serangan Xiao Yan. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Raungan rendah yang cerah datang langsung dari mulut Xiao Yan, dan kemudian gelombang api yang panas memenuhi udara, menambahkan banyak warna ke area laut ini. Kakak, lihat, itu. Kakak Xiao Yan. Di atas perahu tidak jauh dari kelompok Xiao Yan yang beranggotakan 5 orang, kedua Qianying juga berbicara perlahan. Xiao Yan,
Saat berikutnya, Qian Ying di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mereka berdua adalah saudara perempuan dari keluarga Yu, Yu Ranran Yu Wei, dan Yu Ranran secara alami lolos melalui kompetisi. Adapun Yu Wei, dia juga memperoleh kualifikasi dengan bantuan Xiao Yan, tetapi ketika Xiao Yan memasuki tahap ketiga kompetisi, karena ras jahat asing dan masalah kultivasi telah dilupakan. Hati-hati, Yu Ranran juga tahu bahwa pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berhati-hati. Tetapi jangan meremehkan saudara perempuan dari keluarga Yu. Bagaimanapun, kepala keluarga Yu memiliki persahabatan yang sangat dalam dengan beberapa monster tua di Tianming Villa. Boom! Tiba-tiba muncul api raksasa yang membara, dan hendak menghantam musuh. Di depan pria misterius itu, aliran air naik seperti langit, dan gaya tolak misterius di atas air segera mengisolasi serangan Xiao Yan. 7 kaki bersama, melihat serangan pertamanya berhasil dihalangi, Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening, penguasa kuno api abadi ada di tangannya, dan serangkaian 7 penguasa yang menyala-nyala dengan ukuran puluhan kaki melesat ke arahnya. Penguasa raksasa api itu membawa aura yang agak membakar. Setelah beberapa saat, tidak tahu apakah itu karena kekayaan energi langit dan bumi atau pengaruh laut, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa serangannya tampaknya melemah setelah dia melepaskannya. Tips untuk mengukir serangga. Perisai tahan air. Menghadapi serangan api 7 kaki Xiao Yan, pria itu tersenyum perlahan, dan kesombongan yang luar biasa dalam suaranya terus tumbuh lebih kuat. Begitu dia selesai berbicara, air laut di bawah kakinya menggeliat seperti peri, dan arus air yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah dan sepenuhnya melindungi seluruh tubuh. Bang bang bang, gelombang api panas menghantam perisai air, tetapi tidak langsung menghancurkan perisai air, karena kekuatan apinya sangat berkurang, yang membuat serangan Xiao Yan jauh lebih lemah, dan akhirnya api Xiao Yan yang besar, secara paksa retak oleh perisai air. Kali ini, agak sulit. Melihat pria kurus di depannya, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, ini adalah langkah pertama untuk memasuki Tianming Mountain Villa. Tentu saja, dia tidak ingin mengekspos Tianzi dan banyak cara lainnya, tetapi batu sandungan di depannya ini. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika disembunyikan dan diselipkan, sangat mungkin terjadi kecelakaan, jadi dia juga ragu-ragu untuk sementara waktu. Meskipun orang ini lemah, api di tubuhnya agak aneh. Sepertinya kali ini, ada beberapa orang baik di sini. Tuan Haishou pasti akan sangat senang menangkap orang-orang ini kembali. Meskipun aku tidak tahu mengapa Tuan Haishou mencari orang-orang aneh ini. Pria misterius itu melangkah ke permukaan air dan menahan serangan Xiao Yan, berbisik pelan. Dengan kekuatannya, kekuatan api ini sebenarnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia merasakan ada yang tidak beres. Hidden Soul Society, ini adalah kekuatan yang hidup di lautan debu, tidak ada yang tahu siapa yang mereka layani, dan tidak ada yang tahu di mana markas mereka. Namun, kekuatan ini adalah musuh Tianming Mountain Villa, jadi setiap kali keempat benua bersaing, mereka akan mengirim pasukan untuk mencegat para murid yang berpartisipasi, tetapi untungnya, pejabat tingkat tinggi dari kedua belah pihak saling membatasi, jadi kekuatan yang dikirim hampir hanya beberapa petarung abadi bintang 3 atau kurang. Namun, Tianming Villa tidak memperdulikannya. Bagi mereka, perilaku Hidden Soul Society ini adalah untuk memprovokasi mereka, tetapi secara diam-diam, itu juga untuk menyingkirkan beberapa orang lemah dalam kompetisi 4 benua. Lagi pula, jika Anda tidak dapat mengalahkan perburuan yang begitu sederhana, apalagi berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, Fang hanya akan merasa malu. Biarkan aku ikut. Setelah beberapa saat, tubuh halus Yun Qi melompat ke dalam air, dan dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk melayang di atas air laut untuk waktu yang singkat, tetapi ketika dia mendekati Xiao Yan, tangan gioknya menggeliat, seolah-olah dia telah menelan sesuatu. Gelombang orang ini sangat kuat. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir kau hanya bisa memasuki Villa Tianming dengan mengalahkan orang ini, jadi, beri kau sedikit waktu. Setelah Yun Qi selesai berbicara, tubuhnya yang halus tiba-tiba terangkat ke udara dan melesat langsung ke arah pria misterius itu. Pada tahap awal Dou Xian Bintang 3, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki banyak cara untuk menghancurkan, tetapi butuh waktu untuk menggunakannya. Orang ini benar-benar telah menembus Dou Xian Bintang 3. Melihat Yun Qi, yang seperti ikan di permukaan laut, Muge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tepat setelah suaranya jatuh, dia tiba-tiba melompat, dan juga datang ke sisi Yun Qi,
terlihat seperti ini, mencoba untuk mengulur waktu bagi Xiaoyan. Apakah efek dari pil obat, seperti yang diharapkan dari seorang apoteker tingkat tinggi? Melihat penampilan Yunqi, Xiaoyan juga tersenyum perlahan, karena Yunqi juga memiliki atribut api, tetapi hanya karena dia menelan sesuatu, dia benar-benar mengatasinya. Penekanan misterius air laut seharusnya karena penggunaan beberapa ramuan obat tingkat tinggi. Lupakan saja, mari kita coba metode pembentukan. Setelah insiden Dongsu, aku tidak tahu bagaimana kekuatan formasi itu bisa mencapai berbagai tingkatan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia duduk bersila tepat di permukaan laut, tetapi di dalam tubuhnya, ada prasasti inti yang sangat misterius, tetapi itu adalah dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, itu membanjiri wilayah laut sejauh beberapa mil. Pada saat ini, Yunqi dan Muge bertemu dengan apa yang disebut pria misterius itu pada saat yang sama bacaan yang direkomendasikan. Hei, orang yang centil, bukankah akan menyenangkan jika dia kembali ke Hidden Soul Society kita? Pria kurus itu melihat Yunqi dan Muge melangkah maju, dan segera memusatkan perhatiannya pada Yunqi. Adapun Xiaoyan, dia mengabaikannya. Bagaimanapun, kekuatan Yunqi dan Mage adalah tahap awal Dosian Bintang 3 yang sebenarnya, sementara Xiaoyan hanya Dosian Bintang 2 yang lengkap. Namun, ketika matanya melihat Yunqi, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Yunqi ini memancarkan suasana elegan dari dalam dan luar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat pria itu senang. Lakukan, melihat beberapa pikiran kotor di mata pria kurus itu, Yunqi Jiao mendengus dan mengetukkan jari kakinya di air laut, seperti capung yang bermain di air, api merah menyala di telapak tangannya keluar, dan serangan yang menyilaukan tidak diragukan lagi ditampilkan. Kelihatannya dia cantik sekali, aku tidak bisa membayangkan emosinya begitu pemarah. Kau harus membiarkanku mengajarimu dengan baik. Setelah lelaki kurus itu selesai berbicara, senyum muram muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya langsung tenggelam ke dalam laut. Mana orang-orangnya? Madrigal juga sedang menyiapkan serangan tirani, tetapi saat berikutnya dia kehilangan sasarannya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Weng Om, pada saat yang sama, di laut di bawah, seekor raksasa besar berukuran beberapa ratus meter tiba-tiba melompat keluar dari air. Tidak heran kau yang menyerang kami sebelumnya, orang ini. Tiba-tiba, sosok Yunqi dan Muge mundur ke sisi Xiaoyan pada saat yang sama, melindungi Xiaoyan, tetapi ketika mata mereka melihat raksasa di depan mereka, ada hawa dingin di hatiku. Paus pemakan jiwa, pria besar itu baru saja muncul, dan semua orang tidak bisa menahan napas, dan bahkan jiwanya merasa pusing. Yang menarik perhatian semua orang adalah makhluk besar dengan tubuh besar 100 sang. Seluruh tubuhnya adalah makhluk besar yang membentang dalam bentuk yang ramping. Dikelilingi oleh arus air yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tirani. Selain itu, jika binatang jiwa ini melihat kekuatannya, ia akan mencapai tingkat keabadian. Tingkat peringkat ketiga sudah cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 3 manusia. Paus pemakan jiwa, dikatakan bahwa binatang jiwa ini hidup di lautan, dan makanannya sangat aneh. Ia hanya menelan jiwa dalam hidupnya, jadi ia dibunuh bersama oleh banyak kekuatan. Aku tidak menyangka mereka memiliki jiwa yang tersembunyi. Yunqi Meimu berkedip sedikit. Melihat ini, orang ini tampaknya sedang melatih para orc. Ini agak rumit. Dua petarung abadi bintang 3. Muge juga berkata dengan serius. Paus pemakan jiwa, telan mereka untukku. Setelah beberapa saat, lelaki kurus itu berhenti berbicara omong kosong dengan semua orang, dan memerintahkan, paus pemakan jiwa itu memutar tubuhnya yang besar, membuka mulutnya yang berdarah, dan menghadap Yunqi secara langsung. Dan pergi. Baginya, semakin kuat kekuatan jiwanya, semakin kuat pula kekuatan yang dapat ditingkatkan, jadi Yunqi cukup menarik. Yunqi, hati-hati. Dalam sekejap, serangan paus pemakan jiwa itu langsung menutupi masa lalu, tanpa trik apapun, langsung mengandalkan tubuh tirani itu, sepertinya dia ingin menghancurkan Yunqi seketika. Di tubuhnya, ada fluktuasi kekuatan melahap jiwa. Pada saat ini, Yunqi juga menemukan sesuatu yang salah, karena tubuh paus pemakan jiwa yang ramping itu sebenarnya dibungkus oleh kekuatan jiwa tirani, konsekuensinya tidak terbayangkan. Serahkan padaku. Tepat ketika Yunqi dan Muge sedang terburu-buru, suara Xiaoyan perlahan terdengar dari belakang mereka berdua. Saat berikutnya, riak energi yang berapi-api dengan mudah mengelilingi radius 10 li.
Di mana Xiao Yan dan orang itu? Saat suara Xiao Yan jatuh dan api menyebar, ketiga sosok itu tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Aku khawatir mereka telah memasuki dimensi yang berbeda. Xiao Yan ini cukup tersembunyi. Moge melihat lautan api di sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Boom! Saat berikutnya, di atas laut, ruang dalam dikelilingi oleh api. Ini adalah formasi Xiao Yan, dan Xiao Yan sengaja mengirim semua orang keluar, jadi hanya mereka bertiga yang tersisa. Kekuatan formasi. Melihat dirinya dan paus pemakan jiwa menghilang ke kerumunan dalam sekejap, dikelilingi oleh formasi panas, pria kurus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatannya, dan paus pemakan jiwa berada di peringkat petarung abadi bintang 3. Bahkan jika pria di depannya menggunakan formasi normal, itu tidak cukup untuk memenjarakan keduanya sepenuhnya. Saya khawatir formasi orang ini agak aneh. Jangan pikirkan itu. Dalam formasi api penyucianku, kamu tidak dapat melarikan diri tanpa izinku. Xiao Yan tersenyum pada orang dan binatang buas di depannya. Pada saat ini, peta formasi api penyucian, prasasti inti telah mencapai 33.000. 30.000 dao cukup untuk dengan mudah memenjarakan Sansing Douxian, dan dengan tambahan 3.000 dao, tidak sulit untuk memenjarakan Sansing Douxian pada tahap awal. Kekuatan formasi ini telah tumbuh dengan kultivasi kekuatan spiritual Xiao Yan, dan tidak diragukan lagi beberapa kali lebih tirani daripada di Dongzu, tetapi ini masih belum menjadi puncak formasi api penyucian, tetapi menghadapi orang ini di depannya sudah cukup. Melarikan diri, kurasa kau yang ingin melarikan diri. Douxian bintang 2 saja sudah lengkap, dan kau benar-benar menggunakan formasi untuk memenjarakan kami. Apakah kau ingin mengalahkan kami berdua dengan kekuatan satu orang? Pria kurus itu berkata dengan ekspresi menghina. Suara jiwa, mengabaikan suara pria kurus itu, dia mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul, dan kemudian seperti air pasang, itu menyapu seluruh formasi dalam sekejap. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani. Paus pemakan jiwa, serangan jiwa. Meskipun pria kurus itu berkata dengan nada menghina, dia tidak menganggapnya enteng, dan berkata langsung kepada paus pemakan jiwa di sampingnya. Tabrakan. Paus pemakan jiwa itu tampaknya memiliki kecerdasan yang rendah. Tanpa dukungan air laut, ia hanya bisa menyerang dengan kekuatan penghancur tubuhnya, tetapi bagaimana Xiao Yan bisa memberinya kesempatan ini? Ledakan panas, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tubuhnya dalam formasi itu seperti hantu, meninggalkan banyak hantu di kehampaan, dan dia dengan mudah menghindari serangan paus pemakan jiwa. Jika aku sedang terburu-buru, aku tidak akan bermain denganmu. Api akan datang. Dalam sekejap, sosok Xiao Yan berada di atas dan di bawah nol, lalu dia bersiul ke arah ruang formasi, dan api yang menyilaukan berkumpul dari segala arah. Pria yang menakutkan, tapi air terjun ular roh air. Dalam sekejap, pupil pria kurus itu menyusut rapat, dan aura tirani yang tak tertandingi, disertai dengan bayangan ular besar yang terdiri dari air yang tidak berwarna dan transparan, meraung ke arah Xiao Yan. Kekuatan naga api. Hancurkan itu untukku. Setelah beberapa saat gelombang tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan benih surgawi yang besar, dan berkoordinasi dengan kekuatan api dalam formasi, dia bahkan mandek dengan serangan pria kurus itu. Pilih jariku, Xiao Yan. Tersenyum di sudut mulut Xiao Yan ketika dia melihat dua serangan yang menemui jalan buntu. Kekuatan jiwa tirani dapat mengalihkan perhatian Xiao Yan dan mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang. Dua jari di langit, hancurkan langit. Suara gemuruh seperti suara kaisar tiba-tiba bergema di ruang formasi. Dalam sekejap, ujung jari Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, cahaya jari 100 zang, dengan momentum yang menghancurkan langit, menyerang pria kurus itu. Nah, ayo mati. Melihat Xiao Yan menyerang seperti ini, merasakan sesuatu yang aneh muncul dari tangan pria itu, seberkas cahaya tiba-tiba terpancar dari paus pemakan jiwa, seolah-olah ada hubungan antara keduanya. Gulu-gulu. Pada saat yang sama, suara aneh tiba-tiba muncul di ruang formasi. Suara macam apa ini? Melihat bahwa serangannya akan mengenai pria kurus itu dalam sekejap mata, dia bingung dengan suara itu. Ini, kenapa tuan itu? Paus pemakan jiwa, ayo pergi. Suara aneh ini baru saja muncul, dan tiba-tiba dia merasakan kejutan di pupil mata pria itu, lalu dia melirik Xiao Yan dengan ganas. Telapak tangannya jatuh, kekuatannya meroket, dan dia membuat terobosan tiba-tiba. Setelah formasi, itu menghilang. Masyarakat jiwa tersembunyi ini,
kekuatan macam apa? Suara itu tadi sepertinya berasal dari dasar lautan debu ini. Melihat keduanya menghilang, Xiao Yan juga perlahan menarik kembali serangannya. Brak, suara air mengalir yang brutal muncul, dan formasi api penyucian ditarik oleh Xiao Yan. Sosok Xiao Yan baru saja muncul di air laut. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Di mana orang itu? Melihat Xiao Yan muncul dengan selamat, Yun Qi bertanya dengan cemas. Lari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jika bukan karena saat-saat terakhir ketika suara itu muncul, Xiao Yan akan memiliki cukup kesombongan untuk menangkapnya. Lupakan saja, karena kita melarikan diri, mari kita pergi ke Villa Tianming terlebih dahulu. Yun Qi dan beberapa orang lainnya juga berkata, ngomong-ngomong, ketika aku bertarung dengan mereka tadi, apakah kamu mendengar suara-suara aneh? Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan tentang ini dan bertanya, suara aneh? Tidak, kamu dan mereka memasuki ruang yang berbeda, kita tenang di sini, tidak ada yang terjadi. Yun Qiwu melihat tatapan curiga Xiao Yan, dan berkata dengan sangat tulus. Lupakan saja, ayo pergi. Setelah berbicara, dia juga kembali ke perahu dan menuju ke Villa Tianming. Benda itu tadi, saat pertempuran selesai, Du Tianhong dan Du Qifei juga kembali normal, tetapi Du Tianhong masih merenung. Suara tadi, saya khawatir selain Xiao Yan, kelompok orang ini mendengarnya sendiri. Itu jelas terpancar dari dasar laut, dan menurut induksi, mungkin puluhan ribu meter di bawah laut. Wilayah laut tidak lebih baik dari tempat lain. Beberapa ribu meter adalah wilayah terlarang bagi manusia. Interval puluhan ribu meter mungkin sama kuatnya dengan Du Tianhong tanpa tindakan apapun. Ada banyak orang kuat di Hidden Soul Society, dan Tianming Villa tidak mempedulikannya. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara, dia juga menutupi semua orang dan menuju ke Tianming Mountain Villa. Pada saat yang sama, pria kurus yang baru saja menghilang berada di air laut, menunggangi paus pemakan jiwa dan menuju ke dasar, tetapi hatinya ketakutan. Alasannya adalah suara aneh tadi. Letakkan Bang-Bang. Setelah beberapa saat, itu mendarat ke tingkat tertentu, dan seorang manusia tiba-tiba muncul. Bai Hun, aku tidak menyangka kau akan gagal kali ini. Salah satu wanita berwajah kurus dan berkulit kuning berkata, suaranya penuh ironi. Bai Hun adalah pria yang baru saja bertarung dengan Xiao Yan. Leng Yan, kau seharusnya mengabaikan urusanku, kalau tidak. Bai Hun mendengus dingin, kau seharusnya mendengar raungan tadi. Tuanku mencarimu karena sesuatu. Leng Yan melanjutkan, ayo pergi. Saat berikutnya, White Soul membawa Soul Eater langsung ke kedalaman laut. Tuan itu sudah diam selama ratusan tahun, mengapa tiba-tiba terjadi hari ini? Tuan itu adalah orang yang bahkan Tuan Haishou takuti, kuharap orang ini baik-baik saja. Namun kali ini, para ahli yang dikirim oleh Hidden Soul Society untuk membunuh semuanya kembali dengan tangan kosong. Tampaknya para ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua tampaknya menjadi yang paling agung dalam sejarah. Setelah Leng Yan selesai berbicara, dia juga menunggangi paus pemakan jiwa, pergi kemana-mana. Pada saat yang sama, tanpa halangan dari Hidden Soul Society, semua orang dengan mudah menerobos lautan debu dan tiba di pinggiran Tianming Villa. Lautan debu itu sangat besar, tetapi pegunungan besar yang muncul di mata Xiao Yan saat ini juga sangat besar hingga ke langit. Vegetasi hutan yang bergelombang, suara binatang buas jiwa, dan energi surga dan bumi yang kaya, semuanya ganas. Inilah keempat benua, sabuk usus inti kompetisi, pegunungan Tianming. Tabrakan, perahu yang ditumpangi semua orang sudah compang camping saat ini, tetapi untungnya, mereka masih tiba di Tianming Villa pada akhirnya. Apakah ini Villa Tianming? Tepat setelah turun dari perahu, pupil mata Xiao Yan melihat sekeliling dalam lingkaran, menciptakan kreasi yang mengesankan. Tata letak Villa Tianming mungkin beberapa kali lebih besar dari lembah Guntur Tempa. Apakah kamu terkejut? Jangan khawatir, hal-hal yang akan mengejutkanmu masih akan datang. Duo Tianhong juga tertawa saat ini. Ayo pergi, cari seseorang dulu. Dalam sekejap, Duan Qifei juga mencondongkan tubuh dan berkata, ayo pergi. Semua orang mengangguk, lalu menghitung jumlah orang, dan setelah memastikan bahwa itu benar, mereka menginjakkan kaki di pegunungan. Villa Gunung Tianming terletak di pegunungan Tianming. Pegunungan Tianming adalah harta karun langka di semua Yinhuntian. Pegunungan Tianming sangat luas, dan energi langit dan bumi mencukupi.
Yang terpenting adalah ini adalah kediaman dewa jiwa tersembunyi. Master pesawat, ini adalah orang terkuat yang mengendalikan pesawat, tetapi asal-usul master pesawat cukup keras, hanya pesawat atas yang bisa dilahirkan, mirip dengan pesawat bawah benua Doki, tidak akan ada. Guru, dengan suara, semua orang mulai bergerak, tetapi Xiao Yan menciptakannya. Pada saat ini, pegunungan Tianming dikelilingi oleh lautan debu, dan penampilannya seperti bola. Pada saat ini, Xiao Yan adalah semua orang menginjak tanah dan menuju ke puncak gunung. Karena Tianming Mountain Villa berdiri di puncak pegunungan Tianming. Semua orang, kecuali orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang tiba-tiba muncul, dan kemudian mereka menjadi hangat dan ramah terhadap Xiao Yan dan yang lainnya. Puluhan orang ini mengenakan pakaian sederhana, dan kekuatan pemimpinnya hanya di antara Dewa Pejuang Bintang 4, tetapi Xiao Yan adalah ciptaan yang mengejutkan. Di antara mereka, ada seorang wanita yang terluka parah. Wanita itu tidak sadarkan diri dan tampaknya menderita cedera yang sangat serius secara umum. Kami, duo Qifei baru saja bergerak maju untuk bersiap berbicara, tetapi langsung didorong ke bawah oleh Du Tianhong. Ya, kami adalah kekuatan kecil di atas Beisu. Kami datang ke sini kali ini untuk mengamati kemegahan kompetisi di 4 benua. Setelah beberapa saat, Duo Tianhong menyeringai dan tersenyum pada sekelompok orang di depannya. Telapak tangan punggungnya lah yang dengan gila mengirim sinyal ke Xiao Yan dan yang lainnya. Orang ini, puluhan orang di atas Dongzu secara alami merasakan pemandangan ini dan merasa konyol, tetapi mereka juga bekerja sama dengan Duan Tianhong. Apakah itu Beizu? Kami juga kebetulan dari Beizu, mengapa kita tidak pergi bersama? Setelah beberapa saat, pria parubaya yang dipimpin oleh puluhan orang itu tertawa, dan ada keberanian dalam suaranya. Jika memang begitu, maka lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Duo Tianhong juga tertawa. Tuan Lembah Tempa, apa yang sedang kau lakukan? Xiao Yan dan yang lainnya bingung. Hei, kau tidak tahu sesuatu. Kompetisi 4 benua Yin Huntian, semua kekuatan dapat berpartisipasi. Kecuali para penguasa di benua timur gelombang, 3 benua lainnya tidak mengadakan kompetisi untuk menyaring murid. Karena mereka tidak memperhatikannya, mereka semua pergi ke tempat mereka sendiri. Hanya puncak benua timur yang menjadi sasaran karena menempa pisau. Status lembah petir yang tunduk, jadi otoritas Duo Tianhong penuh dengan tanggapan. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kompetisi dan menyaring yang kuat untuk berpartisipasi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dan kedua, kami dapat meningkatkan peluang menang. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, tidak semua pembangkit tenaga listrik di 4 benua Yin Huntian saling mengenal, kecuali 4 penguasa yang menguasai 4 benua, yang mirip dengan pemimpin kekuatan kecil ini, saya tidak mengenal Du Tianhong. Suara Soul Eater terdengar perlahan. Awalnya, masih ada ambiguitas seperti ini. Xiao Yan segera mengangguk setelah mendengar ini. Masih ada jarak yang cukup jauh antara puncak pegunungan. Sepertinya masih banyak tingkatan untuk memasuki Villa Tianming ini. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa brutal Xiao Yan tiba-tiba menyebar, tetapi itu adalah ciptaan yang mengejutkan. Bahkan jika itu adalah kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini tidak dapat memberikan pandangan yang tidak terhalang ke pegunungan Tianming, dan bahkan di sini, masih ada celah yang cukup besar antara puncak pegunungan Tianming, cuaca hari ini agak gelap. Ada banyak binatang buas di pegunungan Tianming, dan ada banyak bahaya. Bagaimana kalau kita beristirahat di sini dan melanjutkan perjalanan besok? Saudara Du, bagaimana menurutmu? Tanya Yuan Xiao. Setelah beberapa jam di jalan, semua orang menjadi akrab dengannya. Kelompok yang baru saja ditemui Xiao Yan adalah sekte bernama Yuan Zong di Beisu. Sekte itu mengirim mereka ke 4 benua untuk bertanding dan mendapatkan pengalaman, dan pemimpinnya, Yuan Xiao, cukup kuat di tahap tengah 4 dewa petarung bintang. Untuk urusan santai, tidak banyak yang bisa diceritakan. Adapun Du Tianhong, dia menggunakan informasi palsu dari Beizu Leigo untuk mengaburkan masa lalu. Untungnya, Yuan Xiao sangat berpengetahuan dan tidak menyelidiki secara mendalam, tetapi banyak murid di atas Dongzu sangat bingung dengan tindakan Du Tianhong. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan saudara Yuan. Duo Tianhong mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu mereka berdua membedakan dan membawa bawahan mereka menuju tanah datar di pegunungan, dan tim kedua meninggalkan kam dengan pepohonan sebagai batasnya. Beristirahatlah dengan perlahan dan tenang.
Aneh rasanya mengatakan bahwa hari ini, pegunungan Ming cukup istimewa. Di sini, semua energi terbang dan bahkan keterampilan bertarung hilang, jadi jika Anda ingin pergi ke puncak gunung, Anda hanya bisa berjalan kaki. Namun, saya khawatir ini juga merupakan bagian dari persiapan untuk Villa Tianming. Master Lembah Tempa, Anda adalah. Saat malam tiba, Xiaoyan dan yang lainnya duduk di sekitar api unggun dan berbicara perlahan. Ada tenda di mana-mana di sekitar api unggun, jadi ada beberapa cairan obat untuk mencegah serangga beracun. Hal-hal ini diperlukan agar Xiaoyan bisa keluar. Tidakkah menurutmu begitu mudah untuk memasuki Villa Tianming? Setelah melihat-lihat sebentar, Duo Tianhong melihat api di depannya dan berkata dengan suara rendah. Ini benar-benar tidak semudah itu. Xiaoyan juga tersenyum pahit. Jelas, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tirani Sekte Yuan ini harus berakhir, dan saya khawatir sesuatu telah terjadi. Lautan debu adalah level pertama setiap kali aku berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Henggu tetap sama, hanya melalui intersepsi masyarakat jiwa tersembunyi kita dapat memasuki pegunungan Tianming, tetapi setelah memasuki pegunungan Tianming, kita harus menyerap levelnya. Tetapi itu terus muncul setiap saat. Sebagai pemimpin, kita secara alami tidak dapat mengambil tindakan, jika tidak, kita akan kehilangan kesenangan dari pengalaman itu. Tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa sejak kamu memasuki lautan debu, penilaian Villa Tianming telah dimulai. Orang-orang kuat Villa Tianming telah mengikuti secara diam-diam, dan akan memastikan apakah kamu curang, dan apakah kami orang tua telah melanggar aturan dan mencoba mensponsori Anda. Dan yang perlu kamu lakukan adalah berhasil memasuki Villa Tianming di puncak Gunung Tianming. Ketika kamu memasukinya, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Duan Tianhong berkata, hari ini, Villa Gunung Ming memiliki banyak momentum. Liu Qing di samping mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Itu wajar, setiap kali Villa Gunung Tianming mengadakan kompetisi 4 benua, hadiahnya sangat banyak, tetapi sebaliknya, kompetisinya juga sangat brutal. Duan Tianhong berkata, aku ingat terakhir kali, dari memasuki lautan debu hingga memasuki Villa Tianming, ada 6 ujian. Aku tidak tahu berapa banyak ujian yang akan menunggu kita kali ini. Mata Du Qifei yang indah bersinar, bahkan pada saat itu. Dia masih muda, dan ketika aku mengingatnya sekarang, wajahnya masih sedikit memalukan. Apa kompetisi 4 benua terakhir? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingat judul kompetisi sebelumnya, yaitu, Master Pesawat yang membuka kekuatan pesawat dan memasuki ruang tertentu untuk memperjuangkan sesuatu, tetapi ruang aneh itu penuh dengan bahaya. Kata Du Qifei. Ketika kata-kata itu terucap, semua orang tercengang. Lupakan saja, mari kita istirahat malam ini dan bicarakan besok. Setelah Muge selesai berbicara, dia langsung menuju ke tenda untuk beristirahat. Kalian juga boleh pergi, aku akan berada di sini malam ini. Kata Xiaoyan ketika dia melihat bahwa sosok-sosok di sekitarnya sudah lelah. Orang-orang lain hanya ingin mengundurkan diri, tetapi melihat penampilan Xiaoyan yang realistis, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali beristirahat. Malam di pegunungan Tianming sangat menyedihkan dan dingin, dan angin dingin bertiup di udara, membuat pegunungan menambah banyak suhu. Keluarlah. Tidak lama kemudian, pandangan Xiaoyan beralih ke sebuah pohon besar dalam kegelapan di belakang perkemahan dan dia meneguk minumannya pelan. Oh, sebuah suara genit tiba-tiba terdengar dari balik pohon. Itu diciptakan olehmu. Setelah beberapa saat, seorang gadis kecil dengan 2 ekor kuda ganda yang halus mengenakan jubah hitam yang cukup besar dan tidak cocok dengan tubuhnya, lalu perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Gadis ini cukup muda, Fang baru berusia awal belasan, tetapi tubuhnya telah berkembang dengan sangat baik. Dia memiliki mata hitam besar dan sepasang ekor kuda, yang cukup menarik. Apakah kamu, dari Sekte Yuan? Xiaoyan menatap gadis kecil itu dengan heran. Dia bisa mencium beberapa aroma dari tubuhnya, dan perkemahan lain, dan bertanya. Kekuatan gadis ini hanya peri petarung bintang 2, mirip dengan dirinya, tetapi usianya. Ini juga merupakan manfaat yang tidak dapat dihindari, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan benua Doqi. Namun, ada energi misterius di tubuhnya yang bahkan Xiaoyan sendiri tidak dapat melihatnya. Inilah yang paling mengejutkan Xiaoyan. Ya, namaku, Yuan Yan, kakak-kakak, bisakah kau membantuku dengan satu hal?
Mata gadis kecil itu berkilat dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Dia jelas tidak pandai mengobrol dengan orang asing, dan matanya berkedip bertanya. Ada apa? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuh gadis itu berbau misterius, dan dia bahkan berlari sendirian di tengah malam. Aku khawatir sesuatu benar-benar terjadi, dan masalah ini sangat penting baginya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko bertemu dengan orang lain di tengah malam. Bisakah kau menyelamatkan adikku? Sebuah suara tegas, dengan sedikit keras kepala, bergema pelan. Apakah itu wanita yang tidak sadarkan diri di siang hari? Xiao Yan mendengar ini dan tidak tergerak, jelas menebak sesuatu sebelumnya. Aku tahu kau memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi aku tidak takut. Dan, jika kau menyelamatkan adikku, aku bisa memberitahumu di mana Paman Yuan dan yang lainnya membuat tempat persembunyian harta karun. Melihat penampilan Xiao Yan yang acuh tak acuh, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk mengumpulkan keberaniannya, membuka mulutnya. Ada apa dengannya? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Pemimpin tidak dapat mengambil tindakan, tetapi kekuatan murid Yuan Zong ini tidak buruk, dan harta karun yang dapat membuat mereka mundur meskipun dalam kesulitan. Aku khawatir Xiao Yan sendiri tidak akan dapat terlibat, jadi dia bertanya. Kakak, diracuni. Kata Yuan Yan dengan sedikit kesengsaraan di matanya yang berdarah. Yuan Zong mereka, murid yang paling menarik kali ini, adalah saudara perempuannya, tetapi ketika dia berada di tengah-tengah pegunungan Tianming, dia menemui beberapa rintangan. Dalam keputusasaan, untuk melindungi para murid di sekte tersebut, saudara perempuannya membawa pergi binatang buas itu sendirian, menunggu semua orang menemukannya, dia sudah diracuni dan pingsan. Bawa aku untuk melihatnya. Xiao Yan bertanya gelombang jika dia diracuni. Dengan keterampilan apoteker Xiao Yan, aku khawatir masih ada harapan untuk melihatnya. Lagi pula Xiao Yan bahkan dapat menyembuhkan tubuh yang beracun. Aku khawatir itu tidak akan berhasil sekarang. Kakakku dijaga oleh banyak orang kuat. Besok malam pada jam seperti ini, aku akan melepaskan mereka. Lalu, aku akan menyingkirkan mereka. Yuan Yan berbicara perlahan, suaranya penuh dengan antisipasi. Baiklah. Xiao Yan langsung setuju setelah mendengar ini. Aku pergi. Terima kasih, kakak. Yuan Yan membuat wajah masam pada Xiao Yan, lalu mengambil jubah hitamnya, melompat langsung, dan berjalan menuju kegelapan. Melihat penampilannya, dia jelas akan kembali ke mereka di kamp. Yuan Zong ini tidak sederhana. Tepat saat Yuan Yan hendak pergi, suara Soul Eater terdengar perlahan.